Halo, Assalamualaikum Pompo. Kali ini Aye bakal ngebahas pembunuhan terhadap Kim Jong Nam, kakak seayah dari pemimpin Korea Utara yang bernama Kim Jong Un, yang terjadi pada tanggal 13 Februari tahun 2017 di Malaysia. Peristiwa ini diduga melibatkan seorang berkewargaan Indonesia yang bernama Siti Aisyah. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa diklik tombol subscribe-nya dulu ya. Kim Jong Nam adalah putra sulung dari Kim Jong Il, ayahnya Kim Jong Un. Dia yang disebut-sebut akan menjadi pemimpin Korut selepas Kim Jong Il wafat. Namun pada tahun 2001, dia ditangkap di Bandara Narita, Tokyo, Jepang. Setelah mencoba masuk ke negeri Sakura dengan paspor Dominika. Pada saat itu, ia mengatakan bahwa ia ingin mengunjungi Disneyland bersama keluarganya. Sejak saat itu, dia diusir ayahnya dan tinggal di Makau, Hong Kong, hingga Kim Jong Il mangkat pada tahun 2011. Bahkan pernah pula dikabarkan bahwa Kim Jong Nam pernah datang ke Jakarta. Kim Jong Nam selama ini hidup bersembunyi karena khawatir adik tirinya Kim Jong Un menganggap dirinya sebagai ancaman. Kim Jong Nam menggunakan nama Kim Chol pada paspor palsunya. Pada hari kematiannya, Senin 13 Februari tahun 2017, saat itu dia hendak terbang ke Makau melalui Bandara Internasional Kuala Lumpur. Rekaman CCTV di Terminal 2 memperlihatkan Kim Jong Nam tampak sedang mengantri di depan mesin pendaftaran. Tiba-tiba seorang perempuan muda berambut pendek mendekatinya dari arah belakang. Perempuan itu diketahui sebagai warga Vietnam yang bernama Don Thi Hong. Itu tampak mengenakan baju putih bertuliskan LOL yang dipadukan dengan rok pendek dan celana ketat berwarna pink. Berdasarkan pada ulasan Mirror pada Jumat tanggal 17 Februari, Hong ini diyakini sebagai pengalih perhatian, sementara pembunuh sebenarnya yang diduga sebagai agen bayaran Korea Utara adalah seorang pria. Pelaku menyamar sebagai perempuan. Dengan sangat cepat, ia membekap korban dengan sapu tangan yang sudah dicampur racun risin. Nah, apa itu risin? Risin adalah senyawa kimia yang lebih mematikan daripada sianida. Racun ini bisa menimbulkan kelumpuhan otot, kesulitan bernafas, sesak nafas, bahkan kematian. Dan mirip dengan risin, ada racun pterodotoksin yang terkandung pada hati ikan buntal. Penyelidikan terhadap kematian Kim Jong Nam yang dikenal sebagai kakak tiri Presiden Korea Utara, Kim Jong Un, terus bergulir. Pemeriksaan postmortem sudah dilaksanakan, tetapi pihak rumah sakit di Kuala Lumpur, Malaysia yang menangani belum dapat menyiarkannya kepada publik. Siti Aisyah lahir pada tanggal 11 Februari tahun 1992. Dan pernah bekerja di sebuah perusahaan konveksi milik Lian Kiong alias Akiong sebagai pelipat jaket hasil produksi di Angke, Tambora, Jakarta Barat. Ia menikah dengan putra Akiong yang bernama Gunawan Hashim alias Ajun yang membantu ayahnya untuk mengelola usaha itu. Pada tahun 2009, pasangan Siti dan Ajun dikaruniai seorang anak. Namun setelah beberapa bulan setelah melahirkan, mereka pindah ke Malaysia. Di Malaysia, Siti berstatus sebagai pramuniaga di klub malam yang ada di Kuala Lumpur. Ia sendiri telah tinggal di ibu kota Malaysia selama beberapa bulan. Menurut The Telegraph, Siti mengaku didekati oleh seorang pria misterius di klub malam tempatnya bekerja sebelum peristiwa berlangsung. Dalam pertemuan itu, ia diiming-imingi bayaran $100. Ia mengaku diajak syuting acara realitas bertema lelucon. Dalam acara itu, ia dan rekannya diminta untuk mengerjai orang yang ada di bandara. Kemudian ia ditangkap di Hotel Ampang, Malaysia. Setelah melalui serangkaian persidangan dan ditahan selama hampir 2 tahun, akhirnya pengadilan Malaysia membebaskan Siti Aisyah pada Senin 12 Maret tahun 2019. Alasan pembebasan tersebut antara lain karena tidak adanya bukti langsung yang mengarah langsung kepada Siti. Selain itu, Siti juga tidak mengetahui gimik yang ia jalankan merupakan bagian dari rencana pembunuhan.
Atas pembebasan itu, Siti Aisyah berterima kasih kepada Presiden Joko Widodo dan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia atas upaya yang gigih untuk membebaskan dirinya. Juga kepada pemerintah Malaysia atas keramahan selama proses penahanan. Muhammad Farid bin Jalaluddin adalah pacar Aisyah. Seorang pria Malaysia berusia 26 tahun juga ditangkap untuk keperluan penyelidikan. Don Thi Hong lahir di Nam Dinh, Vietnam, 31 Mei tahun 1988. Setelah kematian Kim, kepolisian menahan seorang wanita di Bandara Udara Internasional Kuala Lumpur terkait serangan tersebut pada tanggal 14 Februari tahun 2017. Wanita tersebut yang berusia 28 tahun yang bernama Don Thi Hong memegang dokumentasi perjalanan Vietnam dan diidentifikasi melalui rekaman CCTV. Don yang saat kejadian menggunakan kaos bertuliskan LOL mengaku kepada polisi bahwa dia ditipu 4 pria untuk mengerjai Kim Jong Nam. Yang saat itu dia pun tidak tahu bahwa yang dia kerjai itu adalah Kim Jong Nam. Don tidak mengira bahwa aksinya itu adalah hal yang sangat berbahaya karena merupakan pembunuhan. Don mengira yang dilakukannya adalah bagian dari sebuah lelucon. Pada tanggal 19 Februari, kepolisian berkata bahwa mereka mengetahui 4 pelaku Korea Utara yang berhubungan dengan pembunuhan tersebut. 4 orang tersebut diidentifikasi sebagai Ri Ji-hyun 33 tahun, Hong Song-haj 34 tahun, Oh Jong-gil 55 tahun, dan Ri Jae-nam 57 tahun. Semuanya meninggalkan Malaysia setelah menyerang polisi Malaysia, yang sekarang mulai meminta Interpol dan badan berwajib lainnya untuk membantu menangkap orang-orang tersebut. So, jadi itulah kisah Kim Jong Nam yang dianggap sebagai ancaman hingga nyawanya menghilang.